Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang tawadu dan peduli bersama Bapak Ahmad Ijudin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya halaman 47. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang tawadu. Ada yang tahu apa itu tawadu? Tawadu berarti rendah diri atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Seseorang yang memiliki sikap tawadu, dia selalu bersikap rendah hati, tidak memamerkan kelebihan dirinya, tidak sombong, dan juga tidak membanggakan diri, tidak menganggap dirinya lebih mulia atau lebih hebat dari orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Yang artinya, ketika kita memang punya kemampuan, pasti ada orang yang di atas kita lagi. Atau kita kaya, pasti ada orang yang lebih kaya lagi. Kita pinter, ada lagi yang lebih pinter dari kita. Maka dari itu, tidak boleh berperilaku sombong. Harus tetap rendah hati atau tawadu. Tawadu artinya bukannya tawa sambil duduk, tapi rendah hati atau tidak sombong. Nah, tawadu itu bukan berarti merasa rendah diri. Tawadu bukan berarti merasa rendah diri atau merasa rendah dari orang lain. Kalau rendah diri itu sifat yang tercela karena menganggap dirinya itu rendah. Beda sama rendah hati. Rendah diri itu tidak boleh. Seperti ketika kalian memang memiliki kemampuan di kelas, misalkan kalian padahal bisa menjawab, tapi kalian rendah diri, saya kayaknya nggak bisa deh, saya udah minder duluan. Nah, itu bukan tawadu, itu namanya rendah diri. Sikap seperti itu, sikap merendahkan diri atau minder, itu tidak boleh. Nah, tawadu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk merendahkan hati dan menjauhi sifat sombong. Karena orang yang rendah hati akan memiliki sifat yang terpuji. Dan rendah hati adalah sikap yang disukai oleh orang-orang, disukai oleh Allah. Sebaliknya, sifat sombong adalah sifat buruk, sifat tercela yang tidak disukai sama orang-orang. Contoh perilaku tawadu. Seseorang yang berperilaku tawadu atau rendah hati, mereka selalu bersikap rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang yang perilaku tawadu selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kata-katanya sopan, tidak pernah mencela orang lain. Karena orang yang tawadu itu menganggap dirinya sama dengan orang lain, sederajat. Tidak merasa lebih hebat atau tidak merasa
dirinya lebih kuat. Maka dari itu, orang yang tawadu selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan sopan. Yang kedua, orang yang berperilaku tawadu selalu berperilaku tenang dan sederhana, tidak memamerkan hartanya, tidak berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya ya, pakai baju bagus itu boleh apa nggak sih Pak? Katanya kalau pakai bagus ntar dikata sombong. Bukan begitu, pakai baju bagus tetap boleh. Yang nggak boleh itu kita merasa sombongnya itu. Pakai baju bagus itu bagus. Artinya kita memperhatikan penampilan diri kita agar enak dilihat, pakai baju yang bagus. Nggak apa-apa, yang penting jangan sombong. Yang ketiga, orang yang berperilaku tawadu berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, atau warna kulit. Nabi Muhammad sudah mencontohkan perilaku tawadu. Ketika itu, Nabi Muhammad tetap berteman atau bersahabat dengan sahabat Bilal bin Rabah. Nah, sahabat Bilal bin Rabah ini orang dari Habasyah. Kebanyakan tuh orang-orang kulit hitam. Tapi Nabi tetap tidak merendahkan Bilal. Bahkan Nabi menjadikan sahabat Bilal sebagai orang yang pertama azan. Ini merupakan contoh yang diberikan Nabi Muhammad bahwa kita tidak boleh memandang orang dari suku, agama, atau warna kulit. Lalu orang yang tawadu suka menolong dan memberi kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Orang yang tawadu selalu menolong dan memberi. Hikmah atau manfaat bersikap tawadu. Orang yang tawadu mempunyai banyak teman. Tentu, karena orang yang tawadu ini pasti disukai oleh orang-orang lain. Tidak mungkin orang yang tawadu dimusuhi. Yang kedua, orang yang tawadu hatinya selalu tenang dan tentram. Karena orang yang tawadu selalu bersikap rendah hati, selalu bersikap sederhana, maka hatinya akan tentram. Tidak memikirkan pandangan orang lain. Misalkan dia, wah kudu pakai baju yang bagus terus nih, atau harus menonjol, atau harus kelihatan rajin mulu. Enggak, tetap berperilaku sederhana, maka hatinya akan tenang dan tentram. Yang ketiga, manfaatnya itu terhindar dari sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat yang tidak baik. Maka dari itu kita harus jauhi sifat sombong. Itu tadi pengertian, contoh, dan manfaat dari sikap tawadu. Tema yang kedua yaitu tentang peduli. Sikap terpuji selanjutnya yaitu peduli. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Yang artinya Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Di sini Nabi Muhammad memberitahu kita bahwa Allah akan menolong seorang hamba jikalau seorang hamba menolong hambanya yang lain. Jika kita saling tolong menolong, Allah akan menolong kita. Apa sih peduli? Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Seperti gambar di bawah ini, ketika sekitar kita ada yang terkena bencana, maka kita membantu mereka, meringankan beban mereka dengan memberi sembako atau sumbangan. Lalu ketika kita melihat orang fakir miskin, orang-orang yang belum pada makan, kita bantu, kita kasih sedekah berupa makanan atau
uang. Ini bukti bahwa kita memiliki sikap peduli terhadap sesama. Bukan hanya kepada manusia, tapi pada hewan maupun tumbuhan harus juga bersikap peduli. Contoh perilaku peduli. Jika kita berperilaku peduli, contohnya sebagai berikut nih. Yang pertama, bersedekah dan memberi kepada yang membutuhkan. Karena kita peduli kepada orang lain, maka kita sering bersedekah atau memberi bantuan. Lalu, membantu teman yang sedang kesulitan. Ketika kita melihat teman kita yang sulit, kita bantu. Teman misalkan ketika mau nulis nggak bawa pensil, kita pinjemin, itu namanya peduli. Lalu ketika melihat teman kita sedang sedih, kita hibur, itu juga peduli. Lalu yang ketiga, contohnya menjenguk teman yang sakit. Karena kita peduli nih sama teman kita sakit, kita jengukin, kita bawain makanan, kita hibur, supaya ya teman kita yang sakit menjadi senang dan menjadi menghibur agar cepat sehat. Yang keempat, contohnya yaitu membantu orang tua dengan membantu pekerjaan rumah atau menjadi anak yang berbakti. Jika kita peduli kepada kedua orang tua kita, yang harus kita lakukan yaitu menjadi anak yang berbakti. Yang terakhir, contohnya yaitu menolong dan menghibur orang yang terkena musibah atau bencana. Ketika kita peduli kepada orang lain, melihat orang yang terkena bencana, kita langsung tergerak untuk menolong. Bisa memberikan sumbangan, atau makanan, atau seenggaknya kita menghibur, biar mereka tidak terlalu sedih. Nah, hikmahnya, jika kita bersikap peduli kepada sesama, yang pertama, kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita dalam kesulitan. Karena kita sering menolong orang, nanti Allah akan menolong kita juga. Sebaliknya, kalau kita sering bikin orang susah, nanti kita juga akan disusahin. Makanya, kita harus sering-sering menolong orang atau membantu orang lain, agar ketika kita dalam kesulitan, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya yaitu dapat mempererat persaudaraan dan pertemanan. Karena kita peduli kepada teman nanti akan peduli kepada kita. Kita peduli kepada saudara kita, nantinya saudara akan peduli juga kepada kita. Nantinya kita akan jadi makin solid, makin erat persaudaraan dan pertemanan. Yang ketiga, hikmahnya menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita peduli kepada orang lain, orang-orang melihat kita, wah si itu peduli sama orang lain. Nah, nanti orang-orang akan mengikuti kita. Kita menolong orang yang kena musibah, ntar orang-orang jadi pada ngikutin menolong yang kena musibah juga. Itu tadi penjelasan tentang sikap peduli. Selanjutnya, kita akan latihan. Silakan dibuka buku Paket Agama Islam halaman 50. Ayo berlatih 1, kerjakan nomor 1 sampai 5. Dan halaman 54, ayo berlatih 1, nomor 1 sampai 5. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.